Saya berusaha ya sampai sekarang. Yang sudah berlalu berlalu, entah apa, siapa, bagaimana, dan bagaimana penangkapan kemarin saya udah gak mau inget-inget. Karena memang itu trauma buat saya. Saya hanya fokus ke depannya seperti apa, saya mau ngapain. Tentunya saya merasa senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga. Dan saya merasakan banyak hal-hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Tentunya sosial, kegiatan sosial, bagi-bagi beras ke jalanan. Dan juga saya sangat senang sekali melakukan kegiatan positif seperti ke panti jompo. Itu pokoknya ingin saya lakukan. Senang sih bisa kembali lagi bersama keluarga. Kemarin itu waktu pas lagi bebas dari rehabilitasi, saya langsung peluk mama, peluk papa, dan saya juga melakukan syukuran gitu, kecil-kecilan lah. Maksudnya dengan keluarga bikin nasi kuning, nasi tumpeng, tempe orek. Itu yang aku lakuin kemarin. Iya pasti suasana rumah tuh yang bikin kangen ya sebenarnya masakan mama. Kemudian juga suasana tempat tidur aku gitu. Biar gimana pun kan seenak-enaknya di rehabilitasi itu kan memang enak. Cuma kan sudah terbiasa dengan di rumah itu suasana rumah seperti kamar seperti itu. Iya bener sampean. Jadi emang bener aku tuh ya seorang Roy Kiyoshi tuh emang maksudnya unik gitu ya. Memang aku suka banget dengan jengkol gitu. Jadi masakan mama jengkol juga nggak bau. Apalagi kalau lagi pas buang air gitu kan itu nggak bakal bau sama sekali karena rebusnya lama banget, airnya sampai banyak gitu terus dibolak-balik lagi. Itu makanya resep jengkol yang rahasia turun-menurun enak banget parah. Saya berusaha ya sampai sekarang. Yang sudah berlalu berlalu, entah apa, siapa, bagaimana, dan bagaimana penangkapan kemarin saya udah gak mau inget-inget. Karena memang itu trauma buat saya. Saya hanya fokus ke depannya seperti apa, saya mau ngapain. Ya seperti menyibukkan diri, saya syuting lagi, turun lagi syuting untuk killing time gitu ya. Maksudnya untuk menjalankan bisnis. Itu saya gak mau lihat ke belakang bahwa kehidupan yang masa lalu sudahlah, itu sejarah. Yang suratan takdir yang diberikan di atas kepada saya. Lalu saya berhak untuk melanjutkan hidup ke depannya, memilih kebahagiaan tanpa melihat masa lalu. Kejadian kemarin yang menjadi bahan untuk melangkah ke depan adalah saya bisa menghimbau kepada teman-teman dan masyarakat luas bahwa ketika Anda sakit, Anda itu harus pergi ke dokter. Dan kesalahan fatal saya adalah yang kemarin karena saya takut nih, karena saya menderita paranoid gitu ya. Paranoid juga itu ternyata diagnosa penyakit oleh dokter. Saya takut karena masa pandemi COVID. Nah itu juga salah sebenarnya. Ketika Anda sakit, Anda harus ke dokter, dapat resep baru ditebus. Yang kemarin kesalahannya adalah saya membeli obat tanpa resep. Itu yang menjadi kesalahan fatal. Iya. Memang ada, jujur sih, memang ada. Tetapi bukan berarti itu ritual khusus ya. Saya hanya membuang sendal. Karena menurut kepercayaan kita, sendal itu kan melangkah bersama kita ya, sendal atau sepatu. Jadi ketika kita membuang tersebut ke sungai, ataupun bukan sungai lah, nanti macet airnya. Jadi ke tempat sesuatu lah, yang tempat sampah gitu, yang jauh dari rumah. Itu artinya kita menghentikan langkah masa lalu dan kita melihat ke depan. Itu sih ritualnya. Kemudian kedua adalah ritual tumpeng. Tumpeng kuning tuh memang wajib karena kan aku mix antara budaya Medan, Jepang sama Surabaya yang kental dengan Jawa. Jadi antara Medan, Surabaya, dan adat istiadat yang budaya bahwa ketika keluar atau ketika kita lahir kembali itu ada bubur merah, bubur putih. Itu yang ditekankan oleh mama saya karena dia kental banget hawa Jawanya. Jadi ya saya menghormati. Iya, kita bisa bilang buang sial lah ya. Buang sial kemarin lah. Jadi
Saya juga berdoa ke vihara, melepaskan burung. Ibaratnya itu memberikan kebebasan pada hewan lain seperti itu. Ya itu kemarin sih. Jujur di sana kan dibilang berat gimana ya? Mereka di rehabilitasi itu dibilang enak, tentu enak karena pola tidurnya, pola makannya terjaga. Tapi yang bikin kangen ya itu orang-orang rumah gitu yang nggak pernah bisa tergantikan. Eh, Cici-cici saya, kakak-kakak saya, terus udah gitu mama saya, papa itu yang sulit gitu. Aku kan soalnya di sana terbatas, nggak bisa komunikasi kan. Ada kan dalam masa pemulihan itu tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi. Jadinya ya terbatas gitu untuk kangen-kangenan sama mama gitu loh. Luar biasa. Kalau dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 10. Karena program pemulihan yang diterapkan pada saya itu sangat-sangat berguna. Apalagi saya menderita penyakit kronis kan, insomnia yang ternyata itu adalah suatu penyakit di dunia kedokteran. Dan dikasih obat, diobatin, dikasih pemulihan secara jiwa dan secara fisik. Jadi ya menurut saya sih banyak banget yang didapat dari sana di rehabilitasi. Tapi bukan berarti saya ingin balik lagi ya, nggak mau. Kalau di bidang kedokteran saya udah konsultasi dengan dokter di sana, sembuh itu tidak bisa, tapi pulih bisa. Jadi sewaktu-waktu bisa timbul dan hilang, timbul hilang, timbul hilang. Ya selama ini berarti memang diterapi menggunakan obat-obatan secara kedokteran seperti itu. Tentu kan ada program pemulihan yang saya praktekkan juga yang didapat dari rehab, kemudian dipraktekkan di sini. Tentu itu kan pasti ngebantu juga selain daripada obat dokter, tapi kan juga kita harus nafas panjang, nafas keluar seperti itu kan diajarin juga di sana. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa terus ini terprogram gitu selama saya keluar juga. Untuk pemirsa SG, himbauannya adalah terus kita melakukan perbuatan banyak yang kegiatan yang baik untuk manusia, hewan dan alam semesta yang bisa kalian lihat ya. Pemirsa SG semuanya, SG Entertainment, lihat ini adalah hijau-hijau nih. Jadi aku tuh suka dengan alam dan aku suka dengan flora dan fauna dan manusia. Kita harus melakukan kebaikan kepada alam semesta dan juga kita harus melakukan kebaikan untuk flora dan fauna seperti itu. Jadi dan himbauan kedua adalah ketika Anda sakit, Anda harus pergi ke dokter, minta resep dan juga diobati secara berkala agar tidak kambuh dan segera cepat pulih. Terima kasih.